Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kaji kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu imaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpah curah nikmat karunia-Nya kita sekalian masih bisa melaksanakan aktivitas kegiatan yang diamanatkan pada kita. Terlebih lagi yaitu disampaikannya niat dan umur kita untuk ini bisa hadir di masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan ta'lim dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salam semoga tetap limpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya dia hingga yaumil kiamah. Amin. Jamaah Allah, sampai dengan kemarin kita sudah membahas sampai di ayat 57 yang di sana Allah kemarin menjelaskan, memberikan arahan-arahan pada kita bahwa ada sekelompok orang yang di sana itu bukan termasuk golongan kafir, tapi juga tidak termasuk dari golongan iman, ya, mukmin, ya, bukan, ya. Karena mereka itu bukan golonganmu, ya. Allah menjelaskan seperti itu. Padahal mereka itu bersumpah dengan nama Allah, ya, bahwa dengan mulutnya bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka itu termasuk golongan kamu. Nah, padahal mereka bukan golongan kamu. Nah, sehingga ini kita di sini juga pelajaran berharga, jangan sampai kita jadi golongan yang seperti itu. Ya. Kalau Nabi beserta sahabat yang beriman itu mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, kebagusan, maka mereka tidak suka, tidak senang. Tapi kalau mendapat bencana, musibah, itu mereka suka, mereka bergembira, ya. Nah, ini mereka minta izin dan sebagainya. Nah, mereka kalau mereka misalnya di situ memperoleh perlindungan, gua-gua atau lubang-lubang, bunker-bunker, ya, misalnya mereka lari secepatnya kepadanya. Nah, ini kemarin sampai seperti itu, ya. Mereka penakut, ya. Mereka penakut kalau dapat perlindungan langsung masuk. Itu ayat 57, ya, mereka lari secepat-cepatnya ke dalamnya. Nah, untuk pagi ini kita lanjutkan ke ayat ke-58. Sini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum may yalmizuka fi shadaqati fa in u'tu minha radu wa illam yu'tu minha idza hum yaskhatun. Wa minhum, nah, di antara mereka dan di antara mereka dari mereka itu man, ada orang yang yalmizuka mencela, ya, mencelamu, ya, mencela kamu. Nah, fi dalam hal ikhwal as-shadaqati sedekah, ikhwal sedekah. Nah, itu mereka mencela pembagian sedekah dan sebagainya. Tatkala dibagikan pada orang-orang, nah, sedekah dikumpulkan dan dibagi, nanti mereka mencela itu, ya. Fa'in utu fa maka jika utu mereka diberi minha darinya, maksudnya dari sedekah-sedekah tadi, rodu, nah, mereka senang, mereka ridho.
radu. Ini ridho ya, mereka senang. Wa dan in jika lam tidak yu'tu, mereka itu diberi, maksudnya dan jika mereka itu tidak diberi, lam tidaklah yu'tu, mereka itu ridho, tidak mereka itu lam yu'tu, mereka tidak diberi. Wa ilam yu'tu, wa dan in jika lam tidak yu'tu, mereka diberi, minha darinya, idza maka dia mereka itu yaskhatun, mereka marah. Kalau diberi ridho, kalau tidak diberi mereka marah, marah-marah. Nah ini, sehingga jam yang berbahagia ini mereka itu apa ya? Bukan mempertahankan ketentuan agama, tetapi mempertahankan bagian dirinya sendiri. Nah, jadi ini ya, mereka kan juga kemarin dijelaskan ya, jangan kamu terpesona dengan harta benda mereka kemarin itu, harta benda dan anak-anaknya, ini banyak kan. Lah itu ketika ada pembagian, ini pembagian harta itu sedekah, ini kalau mereka diberi suka, senang, ridho, padahal kaya ya. Nah, terus kalau tidak diberi marah padahal kaya. Kemarin kan mereka kita diarahkan itu jangan sampai kamu memalingkan wajahmu kepada mereka ya. Fala tujibka ya, fala tujibka, jangan kamu kagum dengan amaluhum wala auladuhum, dengan harta mereka dan anak-anaknya. Nah ini, sesungguhnya dengan itu Allah akan mengazab mereka, menyiksa dalam kehidupan dunia. Nah di sini ini Allah menjelaskan ini di dalam jiwa mereka, waminhum ya, waminhum ada di mereka itu may yalmi juga, ada man yalmi juga yang mencelamu fi sedekah, dalam sedekah, pembagian sedekah ya, ini fa'in utu, kalau jika mereka itu diberi minha dari sedekah tadi, rodu, nah mereka ridho, seneng kan ya, suka. Wa ilam yu'tu, wa dan in jika lam tidak yu'tu, mereka diberi minha dari sedekah tadi, idahum ya yaskhatun, nah mereka marah, serta mereka itu marah. Nah di sini jam yang berbahagia makanya mencela sedekah di sini ada Qatadah ini menafsirkan, dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang sedekah. Kemudian Qatadah menceritakan pada kami, nah sesungguhnya ada seorang penduduk kampung yang baru melepaskan tradisi kebaduiannya, datang kepada Nabi tatkala beliau membagikan emas perak. Nah, terus dia berkata, Muhammad, demi Allah, jika Allah menyuruhmu adil, maka kamu tidak akan dapat melakukannya. Padahal Nabi ya dikatain seperti itu. Langsung dia berkata seperti itu. Muhammad, demi Allah, jika Allah menyuruhmu berlaku adil, maka kamu tidak akan dapat melakukannya. Maka Nabi bersabda, celaka kamu. Siapakah yang dapat berlaku adil terhadapmu sepeninggalku? Nah, kemudian Nabi bersabda, waspadalah terhadap orang ini dan yang semacamnya. Ini Nabi menjelaskan itu, waspadalah terhadap orang ini yang menurut Nabi tadi tidak adil, tidak bisa berbuat adil. Sesungguhnya pada umatku terdapat orang-orang yang semacam ini. Nih, jadi ini sesungguhnya pada umatku terdapat orang-orang yang seperti ini. Mereka suka membaca Al-Quran. Mereka itu suka membaca Al-Quran, namun Al-Quran itu tidak melintasi kerongkong tenggorokannya. Tenggorokan itu tempat keluarnya udara, nafas. Namun Al-Quran tidak melintasi tenggorokannya. Apabila mereka keluar, maka bunuhlah. Apabila mereka keluar, bunuhlah sampai 2 kali.
Nah, Qatadah menceritakan kepada kami bahwasanya Nabi SAW ini bersabda, demi zat yang di jiwaku berada dalam kekuasaannya, tidaklah aku memberimu sesuatu dan tidaklah aku menahannya darimu, melainkan aku bersedih. Nah, ini. Sehingga di situ tadi Allah menjelaskan kalau mereka itu diberi, mereka ridho, senang. Tapi kalau tidak diberi dari sedekah tadi, mereka serta marah-marah. Jadi ini tadi Rasul sudah menjelaskan ya, nanti ya, pada umatku terdapat orang yang seperti itulah ini. Ya berarti sampai kiamat nanti pasti ada yang seperti itu. Maka kita ya memang harus apa namanya ini. Tapi ya susah ya kalau isi hatinya nggak bisa. Nggak tahu ya ini yang penting kita berusaha dengan sebaik mungkin ya. Kalau misalnya di panitia zakat kan ada amil ya, ada amil itu nanti mereka ya kita berharap bahwa mereka benar-benar adil benar seperti yang dijelaskan Nabi tadi ya. Amil ini tugasnya juga berat, memang harus mendata dan sebagainya. Nah, untuk amil zakat ya, kalau sedekah beda. Nah, bahkan kemarin itu kadang-kadang susah ya, ada kontroversi nggak karuan. Nah, zakat itu nanti yang di habis ini itu ada khusus memang ya, ada khusus. Ini. Nah, sebenarnya jamaah yang berbahagia, maka kalau sudah seperti itu, ini di dalam ayat ke-59 ini Allah menjelaskan ya, memberikan arahan. Walau annahum radu ma atahumullah wa rasuluhu wa qalu hasbunallah sayu'tinallaha min fadlihi wa rusulahu inna ilallahi raghibun. Walau annahum, walau dan jikalaulah annahum, bahwasanya mereka itu ya, radu, mereka benar-benar rela, ma dengan apa-apa, atahumullah yang telah diberikan Allah, wa rasuluhu dan rasulnya. Jadi kalau mereka benar-benar rela, ridho dengan apa yang diberikan Allah dan rasulnya itu kepada mereka, ini waqalu, dan mereka berkata hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami, hasbunallah sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu. Tadi kelak akan memberikan, yu'ti ya, memberikan, kelak akan memberikan, yaitu Allah memberikan pada kami min fadlihi, dari karunia-Nya, min fadlihi, dari karunia-nya Allah, wa rasuluhu. Jadi Allah dan Rasulnya itu kelak akan memberikan Allah memberikan karunia tadi pada orang-orang itu ya, dan Rasulnya membagi-bagikan ini mereka hasbuna ya, cukuplah bagi kami ya, cukuplah Allah bagi kami. Jadi ini ya, kepasrahan dengan apa yang diberikan. Inna berarti ini sebetulnya ada dua ya, innana. Tapi di Al-Quran sering seperti itu jelasin. Inna, ketika panjang inna berarti sesungguhnya kami. Inna dan innana berarti inna, sesungguhnya kami, ilallahi, kepada Allah, raghibun, ada berharap. Sehingga nah di sini ini ada orang-orang yang di sana Allah berfirman seperti itu, mengingatkan. Maka kalau kamu benar-benar rela yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya di situ tadi, maka itu tadi cukuplah bagi kami. Allah dan Rasulnya akan memberikan ini pada kami sebagian karunia dari Allah. Sesungguhnya kami hanya berharap kepada Allah, mengharapkan pada Allah. Nah ayat ini apa ya? Ayat yang sangat mulia ini mengandung adab yang agung dan rahasia yang mulia. Nah, ini di sini Allah telah menjadikan kerelaan terhadap pemberian Allah dan Rasulnya itu tadi, rela, orang itu rela
Terus ketawakalan pada Allah semata sebagai adab yang tertuang dalam firman-Nya ini. Jadi mereka berkata, hasbunallah ini. Nah, ini harapannya dia hanya berharap kepada Allah semata, termasuk untuk meraup taufik yang terdapat dalam ketaatan pada Rasul. Jadi ketika kita taat pada Rasul, taat pada perintahnya, perintah Allah yang sudah disampaikan pada Rasul, meninggalkan larangannya, membenarkan apapun yang ada di dalamnya, mengikuti jejaknya. Nah, ini semata hanya mengharap itu Allah. Misalnya kan ada itu buku Tarhib wa Targhib. Jadi apa saja yang kamu harapkan, mengharapkan pada Allah, pada Allah semata. Karena kalau kita sudah merenungkan misalnya, yang kita makan dengan orang yang kafir pun zatnya sama, bahan-bahannya kan sama, bahannya sama semua, pekerjaannya bisa sama. Cuma nanti di sana Allah akan memberi rezeki kepada siapa saja tanpa perhitungan, sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab, yang sering kita Allah menyuruh kita mengucapkan itu. Allah nyuruh kita mengucapkan itu, ya berarti melaksanakan yang Allah pesankan, Allah tunjukkan, Allah bimbingkan. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab, dan engkau memberi rezeki, memberi anugerah rezeki pada siapapun yang kau kehendaki tanpa perhitungan. Ini Allah semuanya yang ngatur. Nah, ini jamaah yang berbahagia, makanya kita tinggal ini hasbunallah. Hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami, nanti siapa yang memberi karunia, rezeki dan sebagainya. Nah, itu di ayat ke-59. Nah, kemudian ayat ke-60. Ini ayat ke-60. Nah, ini innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Innama ini harfu pembatas, ya. Nah, pembatas sesungguhnya hanyalah, tidak ada lain. Yang dibahas di sini adalah zakat, ya. As-shadaqah di sini zakat. Sesungguhnya zakat ini menjelaskan seperti itu. Allah Ta'ala menuturkan proses kaum munafikin yang bodoh terhadap Nabi, ya, dan celaan mereka terhadapnya dalam hal pembagian zakat. Dan sebelumnya kan ada celaan-celaan, ini menuturkan protes kaum munafikin, ya, yang bodoh terhadap Nabi, kemudian celaan-celaan mereka terhadap Nabi pada pembagian zakat. Maka Allah menjelaskan di sini, innama, sesungguhnya hanyalah, as-shadaqatu, shadaqah zakat di sini zakat, hukum-hukumnya dan pengurusannya. Nah, ini dia tidak mewakilkan pembagiannya pada siapapun. Yang ngurus yang menentukan pembagiannya hanya Allah. Maka Rasul tinggal melaksanakan itu. Yaitu innamas shadaqatu, sesungguhnya sedekah atau zakat itu, khusus nih zakat, lil fuqara'i, untuk al fuqara'i, orang-orang fakir, wal masakini, dan orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha, dan amil, pengurus zakat tadi, bukan zakat fitrah, ya. Zakat mal, zakat fitrah enggak, hanya khusus. Terus wal mu'allafah qulubuhum, dan para mu'allaf itu orang yang dibujuk hatinya untuk
memang sudah siap masuk Islam, dibujuk hatinya, nah mereka akhirnya masuk Islam. Wa firriqab, untuk memerdekakan budak. Wal gharimina, dan orang-orang yang gharim, yang berhutang. Berhutangnya di jalan Allah juga ya. Nah, ini nanti gharim ada banyak, nanti yang penting dia berhutang di jalan Allah. Itu nanti bisa dilunasi itu dari zakat. Wa fi sabilillah, dan untuk jalan Allah. Wa ibni sabil, dan ibnu sabil. Ada 8 tadi. Faridotan, nah ini faridotan, fardu itu ketetapan, faridoh ketetapan minallah, dari Allah. Ini ketetapan khusus, tidak ada bukan dari Nabi, bukan dari siapa pembagainya, tidak diwakilkan untuk orang-orang pun, hanya dia saja. Wallahu alimul hakim, dan Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Sehingga ini ada riwayat dari Imam Abu Daud dari Ziyad bin Al-Harits As-Sada'i radhiyallahu, dia berkata, aku datang kepada Nabi SAW, lalu aku berjanji setia padanya. Kemudian datanglah seorang sambil berkata, berilah aku bagian sedekah. Dia bersabda kepadanya, sesungguhnya Allah tidak mempunyai hukum zakat dari seorang nabi, dan tidak pula selainnya. Sebelum dia menetapkan hukumnya, ini tidak ada siapapun pokoknya, hanya dia, Allah yang menetapkan. Kemudian beliau membagi menjadi 8 golongan. Jika kamu termasuk salah satu bagian itu, maka aku akan memberimu. Nah, ini kemudian beliau membagikan menjadi 8 golongan tadi. Dibagi. Jika kamu, ini sabda Rasulullah, termasuk salah satu dari bagian itu tadi, maka aku akan memberimu. Maka memang ada ada beberapa pendapat tentang istilahnya golongan ini, ada yang berselisih mungkin bagian-bagiannya, tapi yang jelas menurut pendapat yang paling sahih adalah Allah mengetahui tidaklah wajib memberikan zakat pada semua golongan. Tapi kalau memang semuanya semuanya tertata rapi, terorganisir rapi, berarti tetap 8 itu kalau semuanya ada. Cuma kan rikop gharim, rikop ya. Firikop ini budak apa? Sekarang tidak ada. Berarti ini sekarang bisa dialihkan 7 tadi dibagi dan sebagainya tadi. Yang penting zakat untuk 8 golongan itu. Ya memang Islam kan membebaskan dari perbudakan, firikop tadi. Nah ini dari masa-masa nanti memang ada perbedaan pembagian, karena sampai sekarang ya akhirnya sekarang sudah tidak ada rikop. Nggak tahu kalau di negara lain ada enggak ya? Ya mungkin masih ada juga. Cuma di tempat kita mungkin di Indonesia kayak nggak ada ya. Tidak ada istilah budak. Ini sehingga ya tidak semua golongan memang ya. Hanya mungkin dari beberapa golongan itu yang memang nanti mendapatkan, seperti mu'alaf. Kadang-kadang mu'alaf ini ya ada yang mu'alaf kaya raya tapi akhirnya malah bersedekah banyak. Memang ada yang mu'alaf begitu mu'alaf langsung dikucilkan dari keluarganya, langsung zong, langsung knock. Ya dia makan dari mana harian-hariannya. Dan pengurus zakat ini harus mengorganisir selama setahun kan. Kalau orang berzakat kan harus nyampe nisab. Sampai nisab kemudian ada haulnya kan, ada setahun dulu. Kalau dia masih bertahan dalam nisabnya, berarti dia wajib zakat. Tapi kalau tidak sampai nisab kan, berarti tidak ada zakat. Berarti di sini amil pengurusnya ini pun juga harus benar-benar bekerja ekstra keras, mendata, mengelola
dan berupaya nanti supaya si orang yang menerima zakat itu diberi motivasi dan sebagainya, bimbingan, akhirnya nanti bisa menjadi pembayar zakat. Memang sudah ada nih. Jadi amilnya, ya, ini pengurusnya benar-benar teliti dan di situ bagus motivasinya sampai orang yang awalnya di situ menerima zakat terus ya sampai akhirnya bisa membayarkan zakat. Ini sehingga walaupun di situ kalau di Indonesia nggak ada golongan yang bisa menerima, ya dialihkan ke yang lain tadi yang masih berhak menerima zakat itu. Nah, maka pendapat para ilmuwan pada umumnya mereka tetap memberikan zakat tadi pada golongan-golongan yang masih terdapat di negara itu, di lingkungan itu. Jadi penyebutan golongan dalam ayat ini menjelaskan pihak yang penerima. Terus bukan untuk diwajib menghabiskan semua golongan wajib ada, ya enggak, ya harus sesuai dengan perhitungan di golongan yang ada itu. Dan itu pun nanti ditata supaya setahun itu bisa ditata setahun. Nah, ini memang pekerjaan yang luar biasa. Tapi ya ada juga ya memang ya ada tadi itu yang mungkin belum organisirnya belum bagus dan sebagainya. Nah, ini ya memang semuanya harus tadi belajar sehingga menjadi paham, menjadi ilmuwan dan sebagainya, itu paham tentang itu. Sehingga 8 golongan ini sehubungan dengan kaum fakir, maka diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, tidak halal zakat bagi orang kaya. Ini tidak halal zakat bagi orang kaya, ini Rasulullah bersabda demikian. Dan tidak pula bagi orang yang memiliki kekuatan mapan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi. Ini Ahmad, An-Nasai dan Ibnu Majah pun juga meriwayatkan hadis yang sama dari jalur Abu Hurairah. Sehingga jamaah yang berbahagia, ini zakat itu urusannya Allah yang ngatur. Tapi nanti penyaluran selanjutnya dari 8 tadi, kalau mungkin salah satu golongan tidak ada, ya nanti diratakan ke yang lain. Ini diriwayatkan dari Ubaidillah bin Adi bin Al-Khiyar. Ada 2 orang yang memberitahukan padanya bahwa kedua orang itu datang pada Nabi SAW untuk minta zakat. Nah, ini ada 2 orang minta zakat. Beliau memeriksa keduanya dan keduanya tampak kuat. Nah, ini keduanya tampak kuat. Beliau bersabda, jika kamu mau, niscaya aku memberimu kamu berdua. Nih, jika aku mau, niscaya aku memberimu kamu berdua. Nah, tapi ini tiada bagian bagi orang kaya, tiada bagian zakat bagi orang kaya dan orang kuat yang memiliki usaha. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai dengan sanad yang bagus dan kuat pula. Nah, ini dan juga diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, orang miskin bukanlah orang yang suka berkeliling pada manusia. Berkeliling pada manusia minta-minta ya, dan dapat disuruh pulang setelah diberi 1 atau 2 suap, sebiji atau 2 biji kurma. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, lalu siapakah yang miskin itu? Ini beliau bersabda, orang yang tidak memiliki biaya yang mencukupi kebutuhan dasarnya. Ini orang miskin itu ya. Jadi tadi Rasulullah menjelaskan tadi, orang miskin bukanlah orang yang suka berkeliling pada manusia.
dan dapat disuruh pulang setelah diberi 1 atau 2 suap, sebiji atau 2 biji kurma. Maka para sahabat tanya, loh siapa terus? Wahai Rasulullah, siapa yang miskin itu? Maka Rasulullah ini menjelaskan. Rasulullah bersabda, orang miskin itu adalah orang yang tidak memiliki biaya untuk mencukupi kebutuhan dasarnya, tidak memiliki kecakapan, dan tidak suka minta-minta apapun pada manusia. Maka dia dapat diberi zakat. Ini yang harus kita tegaskan di sini ya. Rasulullah sabdanya seperti itu. Orang miskin itu orang yang tidak memiliki biaya untuk mencukupi kebutuhan dasarnya, tidak memiliki kecakapan, dan tidak suka minta-minta apapun kepada manusia. Nah, maka dia dapat diberi zakat. Nah, kemudian yang dimaksud amilin ini siapa? Ialah orang yang mengumpulkan dan mengupayakan zakat itu. Nah, mereka berhak memperoleh bagian zakat atas upayanya itu. Ini amilin ya, pengelolanya. Amilin tidak boleh dari kalangan kerabat Rasul, tidak boleh, karena zakat diharamkan atas mereka. Tidak boleh, kerabat Rasul nggak boleh menerima zakat. Hal ini berdasarkan keterangan dalam Sahih Muslim dari Abdul Muthalib ya, dari Rabi'ah bin Al-Harith bahwasanya dia dan Al-Fadl bin Abbas memohon pada Rasulullah agar dipekerjakan sebagai pengurus zakat. Ini. Maka beliau bersabda, sesungguhnya zakat itu tidak dihalalkan bagi Muhammad dan keluarganya. Zakat itu merupakan daging manusia. Nah, ini jamaah yang berbahagia, makanya amilin ini berhak karena dia mengumpulkan ya, kemudian mengelola sampai upaya-upaya pembagian dan sebagainya. Ini membutuhkan ya, waktu dan tenaga, pikiran. Semua itu untuk itu dia mengambil dari pembayar membacakan zakat. Terus siapa orang-orang yang dibujuk hatinya mu'alaf ini memang terbagi ke dalam beberapa kategori. Di antara mereka ada yang diberi supaya masuk Islam. Nah, diberi supaya masuk Islam. Sebagaimana Nabi SAW memberi kepada Sufyan bin Umayyah. Seperti diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sufyan bin Umayyah, dia berkata, Rasulullah SAW memberiku suatu pemberian dalam peristiwa Hunain. Sesungguhnya beliau adalah manusia yang paling aku benci. Ini dari Sufyan tadi. Itu sesungguhnya beliau adalah manusia yang paling aku benci. Beliau senantiasa memberiku suatu pemberian hingga beliau menjadi manusia yang paling aku cintai. Nah, hadis ini diriwayatkan juga oleh Muslim dan Tirmidzi. Golongan mu'alaf lain ialah orang yang diberi zakat supaya Islamnya bagus dan hatinya kokoh. Sebagaimana Nabi memberikan 100 unta dalam peristiwa Hunain kepada kelompok orang yang menjadi teman dan pemuka kaum yang membebaskan diri. Beliau bersabda, sesungguhnya aku memberi seseorang dan orang selain dia lebih aku cintai daripada orang itu, karena aku khawatir Allah akan membenamkan wajahnya ke dalam neraka jahanam. Nah, diberi akhirnya mu'alaf tadi masuk Islam. Dalam Sahihain diriwayatkan dari Abi Sa'id, sesungguhnya Ali mempersembahkan batangan emas yang masih berselimutkan tanah yang diperoleh dari Yaman kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau membagikan kepada 4 orang, Al-Aqra bin Harits, Uyainah bin Badar, Alqamah bin Al-Asah, dan Zaid al-Khair. Beliau berkomentar, bolehkah aku boleh membujuk hati mereka? Bukankah aku boleh membujuk hati mereka? Nah, ini mu'alaf tadi ya, dibujuk hatinya. Nah, apakah orang yang dibujuk hatinya terhadap Islam boleh diberi zakat sepeninggal Nabi? Nah, mengenai hal ini menjadi ikhtilaf ya. Ada perselisihan.
Diriwayatkan dari Umar, Amir, Sa'bi dan sekelompok ulama lainnya bahwasanya kaum alaf itu tidak boleh diberi zakat sepeninggal Nabi, karena Allah telah memulihkan Islam dan pemeluknya, menghunikan mereka di berbagai negeri dan menundukkan kepada para hamba mereka. Nah, ini zakat membolehkan memberi zakat pada mu'alaf ketika Islam dan pemeluknya sudah dimuliakan. Ini harus apa ya? Ini dalam hati yang pembujukan hati terulang, maka zakat diberikan pada mu'alaf tadi ya. Misalnya mu'alaf habis masuk Islam udah malah nol, diputuskan dari keluarganya dan sebagainya, akhirnya nol. Bahkan kita juga sering mendengar ada mu'alaf yang benar-benar ya dimulai dari nol sampai makan nasi sisa di ini di tempat-tempat sampah dan sebagainya, itu mulai dari situ. Ada kisah-kisah itu, mereka mencari nasi dari sisa orang yang penting bisa makan. Nah, biasanya kalau udah seperti itu tekadnya sangat kuat, melangkah sedikit sampai jadi pembayar zakat, jadi pejuang Islam. Nah, ini penting ya, mu'alaf yang seperti itu ya tadi, maka ada bagian untuk zakatnya. Sehubungan dengan hamba saya, maka diriwayatkan dari sebagian tabi'in bahwa yang dimaksud adalah hamba saya mukatab. Ibnu Abbas dan ulama lainnya berkata, boleh saja hamba saya yang baru dibebaskan itu diberi zakat, karena setelah dibebaskan ini yaitu tadi penghasilannya nggak ada dan sebagainya, ini diberi zakat. Atau ini kepada budak yang baru dibeli untuk dibebaskan ini. Nah, maka terdapat banyak hadis mengenai pahala memerdekakan budak, pemberantasan budak, sehingga saat ini mungkin yang insya Allah sudah nggak ada ya kayaknya budak-budak dibeli, dibebaskan, dibiayai dan sebagainya. Terus pemberantasan budak ya itu sampai benar-benar tidak ada. Nah, Allah berfirman, dan tidaklah kamu dibalas melainkan menurut apa yang dahulu kamu lakukan. Maka ini tadi dari 8 jalur tadi itu yang tadi miskin termasuk ya. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana ini dari Musnad, dari Al-Musnad diriwayatkan dari Al-Barra bin Azib, dia berkata, seseorang datang lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan aku kepada suatu perbuatan yang dapat mendekatkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Maka beliau bersabda, bebaskanlah raga dan lepaskanlah sahaya. Ini pembebasan budak. Kemudian orang itu bertanya, wahai Rasulullah, bukankah kalimat itu menunjukkan suatu perbuatan? Dia menjawab, tidak. Membebaskan raga berarti kamu memerdekakannya. Budak, dia akan punya budaknya. Melepaskan sahaya berarti kamu sendiri menentukan harga pembeliannya. Nah, yang dimaksud ghorimin ini, kalau yang terhadap tadi itu budak, yang ghorim yang utang gimana? Yang dimaksud ghorimin terbagi dalam beberapa kelompok. Di antara mereka ada orang yang memikul beban berat atau menanggung utang yang wajib dibayarnya sehingga melunaskan hartanya, atau dia bangkrut membayar utang, atau dia menghabiskan hartanya dalam kemaksiatan kemudian tobat. Habis dimaksiat kemudian tobat benar-benar, maka orang-orang yang demikian dapat menerima zakat. Nah, yang menjadi pangkal persoalannya adalah hadis dari Qubaisah ya bin Nukhariq Al-Hilali, dia berkata, aku memikul beban berat,
Kemudian aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta sesuatu kepadanya. Kemudian beliau bersabda, diamlah sampai kami membayar zakat, lalu kami akan memberimu kepadanya. Terutama berhutang di jalan Allah ya. Karena banyak ya mungkin pengelola pendidikan atau panti apapun yang di sana di dalam perjuangan Islam itu berhutang. Nah, lalu ini maka zakat bisa untuk ke sana. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, "Hai Qubaisyah, sesungguhnya meminta-minta itu tidak boleh." Nah, sesungguhnya minta-minta tidak boleh kecuali bagi salah satu dari ketiga orang ini. Satu, orang yang memikul beban berat, maka halal baginya meminta hingga dia memperoleh kebutuhannya, lalu menghentikan perbuatannya tadi. Dua, orang yang terkena musibah besar yang memusnahkan kekayaannya habis ya, maka halal baginya meminta ya, sehingga dia memperoleh penopang kehidupan. Terus yang ketiga, orang yang terkena kemiskinan hebat hingga ada orang yang berkelayakan dari kerabat kaumnya yang bangkit, lalu mereka berkata, sungguh si fulan telah tertimpa kemiskinan yang hebat, maka halal baginya meminta-minta hingga dia memperoleh penopang penghidupan. Jika ada orang yang meminta-minta selain yang tiga itu, maka dia memakan kemurkaan. Ini hadis riwayat Muslim. Nah, itu yang tadi minta dari berhutang tadi Gorin, karena tadi ya. Terus yang dimaksud fisabilillah ini sabilillah diantaranya ialah orang yang berperang sedangkan mereka tidak memiliki bagian dari bagian untuk dewan pimpinan. Ini mereka mau perang tapi nggak ada ya. Menurut Imam Ahmad, Al Hasan dan Ishaq bahwa orang yang berhaji juga termasuk sabilillah karena ada hadis yang menerangkan itu. Di sini dijelaskan, aku berkata namun tidak disebutkan dalam hadis yang menunjukkan bahwa haji termasuk sabilillah. Ini ada yang menjelaskan demikian. Ini sabilillah, perjuangan di jalan Allah ya, untuk mereka-mereka yang tidak memiliki pembagian dari dewan pimpinan. Terus dari adapun Ibnu Sabil ialah orang yang bepergian melintasi berbagai negeri, dia tidak memiliki bekal dalam perjalanan. Nah, ini dia berhak menerima zakat sekedar untuk memenuhi kebutuhannya hingga sampai di negerinya, walaupun dia memiliki harta. Jadi kalau sudah pergi misalnya dalam perjalanan habis bekal, itu boleh ya, diberi harta zakat sampai nanti dia pulang, walaupun di rumahnya mungkin jauh, karena jauh di rumahnya kaya, dia memiliki harta. Hukum ini berlaku terhadap orang yang merencanakan perjalanannya dari negerinya sedang dia tidak memiliki bekal, maka dia dapat diberi harta zakat untuk memenuhi biaya pergi dan pulangnya. Dalil di atas merupakan ketentuan tersebut adalah ayat di atas tadi ya, dan hadis diriwayatkan dari Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Ibnu Majah dari Abi Sa'id. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda, zakat tidak dihalalkan bagi orang kaya. Ini orang kaya, kecuali bagi 5 golongan: pengurus zakat, terus orang yang membelinya dengan hartanya, orang yang ini tadi budak ya, kemudian orang yang berhutang, orang yang berperang di jalan Allah, dan atau orang miskin yang menerima zakat kemudiannya sebagiannya diberikan pada orang kaya. Orang miskin menerima kemudian sebagian diberi orang kaya. Di sini firman Allah yang tadi di akhir tadi, faridatan minallah. Ini suatu kepastian ya,
kewajiban dari Allah, yakni sebagai hukum yang telah ditetapkan dengan penetapan, penentuan dan pembagian dari Allah. Maka di sana tadi Allah Maha mengetahui dan Allah Maha bijaksana. Jadi terhadap lahiriah dan batiniah berbagai persoalan serta terhadap kemaslahatan hambanya, ini Allah Maha tahu, Maha bijaksana. Apapun yang difirmankan, dikerjakan, disyariatkan, ditetapkan oleh Allah, maka Tuhan, ya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hanya benar-benar sebagai Rabb, ya, hanya Dia saja. Maka hasbunallah yang di ayat sebelumnya, cukuplah bagi Allah, bagi kami. Nah, ketentuan hukumnya juga bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Nah, jamaah yang berbahagia, kiranya itu dari ayat 58, 59 dan 60. Ayat 60 ini panjang sekali ya, karena memang ini hukum Allah, kewajiban dari Allah yang sebisa-bisanya ya kita laksanakan dengan seluruh kekuatan tenaga kita. Kalau misalnya belum mampu, ya memang kita tidak ada zakat. Tapi kalau sudah mampu, nah, maka 8 kelompok tadi itu adalah penerimanya. Kalaupun seandainya tidak ada di 8 golongan itu ada yang tidak ada di wilayah kita, maka bisa di golongan yang lain, disalurkan ke yang lain tadi. Tapi tetap dalam 8 itu. Nah, itu yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan ini memberikan semangat kepada kita untuk benar-benar melaksanakan apapun yang Allah tetapkan wajibkan. Nah, jamaah yang berbahagia, mari kita akhiri kaji kita ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.